Oke, udah 2 bulan sejak Xiaomi 14T series rilis resmi di Indonesia, dan kalau sebelumnya kita udah pernah bahas soal Xiaomi 14T Pro, kali ini gue mau bahas adiknya yaitu Xiaomi 14T. Mending nambah 2 juta dapat Xiaomi 14T Pro sekalian, Bang. Itu statement yang sering gue denger tiap kali kita lagi ngobrolin HP ini. Kasian banget ya, lu bayangin deh, misalnya lu udah lulusan S1 universitas ternama dengan predikat cum laude di keluarga lu, tapi kalau ketemu tetangga sama saudara, masih dimendang-mendingin sama abang lu yang lulusan S2 dan jadi astronot. Di sini nggak bisa relate ya? Jadi menteri deh, jadi menteri. Kira-kira itu juga yang bakal dirasain sama si Xiaomi 14T ini. Jadi setelah sempat nyobain 14T Pro dan pindah ke 14T ini, gue mau share pendapat gue apa aja perbedaan yang noticeable, sekalian ngejawab pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang waktu mau beli HP ini. Mending nambah 2 juta apa hemat 2 juta sih? Oke, Xiaomi 14T ini sebenarnya punya banyak kesamaan ya sama 14T Pro. Dimulai dari displaynya yang sama-sama pakai layar 6,67 inch AMOLED 144Hz. Color gamut-nya udah diisi IP3, kontrasnya tinggi, peak brightness bisa sampai 4000 nits. Layarnya cakep lah pokoknya. Bezelnya juga tergolong tipis dan hampir symmetrical, cuma di bawah masih sedikit banget lebih tebal dibanding sisi-sisi yang lain. Dua-duanya emang belum pakai layar LTPO yang bisa turunin refresh rate sampai 1 Hz buat hemat daya, tapi layarnya smooth banget karena udah support refresh rate 144Hz. Walaupun selama ngetes kedua HP ini, gue lihat selalu jalan di 120Hz dengan dynamic refresh rate yang bisa nyetel turun ke 60Hz kalau lagi idle. Dan juga dia jalan di 30Hz kalau lagi di always on display. Baterainya juga sama di 5000 mAh yang buat gua itu udah aman buat regular use seharian. Dan softwarenya juga nggak dibeda-bedain nih sama 14T Pro. Soalnya fitur-fiturnya tuh nggak ada yang dikurang-kurangin dan list fitur-fitur di AI services-nya itu juga sama. Bahkan unit 14T yang gua pegang itu kebagian security update dan software update duluan ke HyperOS 1070. Dibanding 14T Pro yang masih paling update-nya di 1040 saat video ini dibuat. Ngomong-ngomong soal fitur AI-nya, kemarin ini kita belum sempat nyobain fitur-fitur AI yang ada di Xiaomi 14T series, karena fitur-fiturnya itu baru muncul setelah software update yang rilis setelah kita buat video review 14T Pro. Dan kali ini, fitur-fiturnya itu udah available. Sekarang udah ada Circle to Search yang bisa diakses lewat tahan tombol navigation bar di bawah ini. Terus di aplikasi Notes juga udah ada fitur AI buat nge-summarize notes-notes yang panjang. Di aplikasi Gallery Native sekarang udah ada fitur AI Erase Pro buat remove orang dan objek yang kita udah sempat cobain nih di video kita soal AI. Dan ada AI Expansion yang menurut gua ini keren sih. Jadi dia bisa nambahin gambar pakai AI di luar area foto yang kita punya, supaya fotonya bisa lebih luas daripada aslinya. Misalnya ini gua foto toko, cuma dinding sama atapnya aja. Dia bisa expand fotonya supaya nambahin langit, jalanan, sama keseluruhan gedung yang nggak kefoto. Kita coba sekali lagi dan dia bisa ngegenerate gedung sebelah sama jalanan aspal depannya nih. Walaupun di sini pohonnya malah dibikin kaki berbentuk tiang besi gitu. Anyway, fiturnya bisa diulang kok berkali-kali, sampai kita bisa dapat hasil yang sesuai sama kemauan kita. Aplikasi Recorder udah ada AI buat transkrip audio jadi teks, terus bisa disummarize dan ditranslate juga. Berikutnya ada AI Subtitle dan AI Interpreter yang dua-duanya bisa diakses sebagai shortcut di Control Center. Yang gue bingung, itu AI Subtitle fiturnya ngebuka sebuah overlay di user interface-nya. Jadi, bukan berupa sebuah app. Giliran AI Interpreter, itu nggak ada app-nya juga. Tapi waktu kita buka, dia malah menyerupai sebuah app. Dan pas kita cek di recent apps, dia muncul sebagai AI Subtitle. Tapi anyway, fitur-fiturnya itu bekerja dengan baik pas kita cobain buat nge-transcript dan nge-translate konten video dari bahasa lain ke bahasa Indonesia. Xiaomi 14T juga punya bahasa desain yang sama kakaknya. Ya, namanya juga satu seri. Dengan frame berbentuk flat, kaca belakang bertekstur matte, dan setup kamera yang layoutnya kayak 4 kompor kayak gini. Soal desain emang selera, tapi gue cukup setuju sama pendapat mayoritas yang bilang kalau desain yang kali ini tuh agak kurang punya wow factor. Especially ketika desain di Xiaomi 13T itu kelihatan lebih keren dan berkarakter. Kalau dari tadi kita ngomongin yang sama, sekarang kita mulai bahas perbedaan-perbedaannya nih. Walaupun desainnya sama 14T Pro, tapi ada perbedaan sedikit dengan frame-nya yang pakai bahan polikarbonat, dan juga kaca frame belakangnya yang full flat dibanding 14T Pro yang dibikin curved. Kalau dipegang sebelah-sebelahan sama 14T Pro, perbedaannya bakalan cukup berasa, karena 14T itu lebih enteng, dan karena frame-nya plastik, jadi kurang rasa ada dingin-dingin metal gitu. Tapi ya, ketika dipakein casing, menurut gua rasanya bakal sama-sama aja dan perbedaannya barely noticeable. Buat chipsetnya, Xiaomi 14T ini make MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang di level HP mid-range tahun ini itu tergolong kenceng banget. Antutunya aja bisa mencapai 1,3 jutaan, dan walaupun 14T Pro itu punya skor yang lebih kenceng lagi, karena maklum lah, dia pakai chipset flagship Dimensity 9300 Plus.
Kalau buat penggunaan harian kayak social media dan web browsing, itu perbedaannya nggak bakal noticeable. Dan Dimensity 8300 Ultra itu juga chipset yang stability-nya bagus ya. Dengan benchmark wildlife stress test-nya, itu kita tes di rentang 97%. Waktu kita coba tes di beberapa game, Xiaomi 14T juga bisa main di settingan maksimum yang sama ya sama 14T Pro. Jadi ternyata Xiaomi 14T nggak kehandicap gitu dari segi settingan grafis. Dan surprisingly, perbedaan performanya juga nggak jauh nih guys. Dimana selama kita testing main di PUBG itu Xiaomi 14T cukup konsisten di 58-60 fps, Genshin di kisaran 50-60 fps, dan Mobile Legends itu cukup stabil di 117-120 fps. Sedangkan Xiaomi 14T Pro itu memang lebih unggul dengan bisa maintain range maksimum fps yang lebih tinggi. Perbedaan berikutnya ada di kamera. Walaupun dua-duanya sama-sama pakai lensa co-partnership dengan Leica, yaitu Leica Summilux, tapi Xiaomi 14T itu punya lensa utama dengan bukaan aperture yang sedikit lebih kecil di f1.7 dan juga menggunakan image sensor yang berbeda yaitu Sony IMX906. Lalu lensa telenya juga beda nih, dia itu 2x dibanding 2,6x di 14T Pro. Dan kalau untuk lensa ultrawide-nya, spesifikasinya sih sama nih. Dari hasil pengetesan gua, kameranya 14T ini nggak terlalu beda jauh sama 14T Pro. Dari color tone-nya, detailnya, karakteristik shadow dan highlight setiap kali dipakai untuk point and shoot tanpa adjustment, itu hasilnya bisa dibilang mirip-mirip aja dan kalaupun ada perbedaan, itu nggak signifikan. Dari beberapa foto-foto, paling ketemu 1-2 aja yang saturation-nya bisa agak beda. Dan itu pun bisa terjadi kalau pas lagi motret-motret, kita latah ngeset fokus di tengah yang bikin settingan exposure-nya ikut ke-adjust. Buat perekaman videonya, dari kamera belakang bisa shoot hingga 4K 60, tapi kalau ambil video di HDR, itu mentok di 4K 30. Dan kalau kita ambil perekaman video di 4K 60, itu nggak bisa ganti-ganti lensa. Kalau kita shoot pakai 1x, dia nggak bisa switch ke lensa ultrawide, dan ketika kita zoom ke 2x, itu dia cuma bakal digital zoom dan tidak menggunakan lensa telenya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita start shoot video pakai lensa tele 2x, itu kita nggak bisa balik ke 1x. Kalau gue notice Xiaomi 14T ini, dia kadang-kadang videonya tuh masih suka ngasih efek-efek jittery atau berdenyut gitu ya. Kalau lagi panning atau lagi getar di bawah video sambil jalan. Kalau di kamera depan, kamera selfie 32 megapikselnya itu juga sama persis ya sama 14T Pro, dan perekaman selfie maksimumnya itu bisa di 4K 30 atau 1080p 60. Di luar itu, perbedaan lain ada di Xiaomi 14T yang belum support wireless charging. Yang buat gue wajar buat HP mid-range. Dan gue juga nggak terlalu pakai karena gue lebih nyaman ngecharge pakai charger bawaannya yang udah kenceng di 67 watt. Dan walaupun charger 67 wattnya ini nggak sekenceng 14T Pro yang dikasih charger 120 watt, menurut gue udah cukup banget karena dia bisa ngisi 40% dalam 20 menit dan 100% dalam 1 jam. Satu lagi, 14T Pro itu udah support Wi-Fi 7, sedangkan 14T ini belum. Yang menurut gua fitur ini tuh nice to have aja sih buat future proofing, dan kalau misalnya kalian juga udah punya Wi-Fi router yang support. Jadi 14T ini belum support Wi-Fi 7 juga menurut gua pribadi nggak masalah. Jadi, mending nambah 2 juta apa hemat 2 juta? Jawabannya sebenarnya tergantung seberapa besar kalian menilai uang 2 juta itu sendiri buat dapetin upgrade-upgrade yang ada di Xiaomi 14T Pro. Bisa dibilang emang nambah 2 juta untuk upgrade dari chipset mid-range ke chipset flagship itu worth it banget. Mengingat di pasaran itu kita lihat jarang-jarang ada brand yang HP berchipset mid-range-nya itu sama HP berchipset flagship-nya, cuma beda 2 juta. Tapi here's the thing. Kalaupun gue beli 14T, gue nggak ngerasa ada perbedaan yang noticeable untuk bikin gue jadi menyayangkan keputusan gue untuk ngehemat uang 2 juta. Anyway, segitu dulu aja guys sharing pengalaman gue soal Xiaomi 14T. Kalau kalian suka, jangan lupa like and subscribe ke Basino Tech. Nama gue Edwin Tang, and I'll see you guys in our next video. Jadi kalau kalian lebih mending nambah 2 juta apa hemat 2 juta nih?